Halo semua, kembali lagi bersama saya Ananta Carlos di segmen Malam Minggu Horor. Di segmen Malam Minggu Horor, kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. The Flesh That Hates adalah makhluk yang berwujud seperti manusia, tetapi memiliki tubuh yang terbuat dari lendir yang sangat padat. Bentuknya yang sangat menyeramkan dan menjijikkan ini membuatnya menjadi makhluk yang sangat ditakuti. The Flesh That Hates dapat memangsa manusia dan mencernanya hanya dalam hitungan jam saja. Tentu saja hal ini membuat The Flesh That Hates menjadi makhluk yang lebih menakutkan lagi. The Flesh That Hates mengumpulkan pasukannya dengan cara menginfeksi manusia. Setelah seseorang terinfeksi, maka orang tersebut akan menjadi seperti The Flesh That Hates dan akan menginfeksi manusia lain lagi. Ada yang mengatakan The Flesh That Hates adalah makhluk yang berasal dari neraka. Laporan awal kasus dari The Flesh That Hates dikirimkan langsung oleh pemerintah Rusia melalui saluran yang tidak dapat diungkapkan. Laporan ini terdiri dari hilangnya beberapa petani di sebuah wilayah, dan kasus ini tidak dipertimbangkan oleh polisi setempat, bahkan oleh polisi daerah. Dan akhirnya pemerintah mengirimkan agennya untuk menyelidiki kasus hilangnya para petani ini. Setelah pemerintah menunggu selama 72 jam, tidak ada laporan dari agen yang dikirim ke lapangan. Kemungkinan agen yang dikirim juga ikut hilang bersama petani di daerah tersebut. Bahkan pasukan militer kecil yang dikirimkan ke daerah tersebut harus secepatnya ditarik mundur untuk menghindari bertambahnya korban. Melihat keadaan yang tidak biasa ini, pemerintah menghubungi SCP Foundation untuk menyelidiki kasus hilangnya petani ini. Area yang terkena dampak dari The Flesh That Hates adalah Danau Baikal di Siberia Selatan. Area infeksi yang diketahui ditandai pada peta yang diberikan kepada SCP Foundation. Perimeter dari kontaminasi The Flesh That Hates ditandai dengan warna biru di sekitar area infeksi ini, dan hingga saat ini tidak ada lokasi lebih lanjut yang telah diidentifikasi. Untuk masuk ke dalam perimeter ini, maka harus ada laporan dan surat izin sebelum masuk ke dalamnya. Laporan saat eksplorasi, dan akan diberikan penjelasan agar segera keluar setelah menyelesaikan kepentingan. Serangan infeksi The Flesh That Hates terlihat seperti penyakit kulit menular pada awalnya, dengan gejala termasuk ruam, gatal, dan peningkatan sensitivitas kulit. Dalam waktu 3 jam, penyakit ini akan menyebabkan noda yang menyerupai jaringan parut yang berat terbentuk di area dada dan lengan, menyebar ke kaki dan punggung dalam waktu 1 jam ke depan, memakan korban secara utuh dalam waktu 5 jam. Laporan menunjukkan bahwa suhu yang tinggi dapat memperlambat penularan infeksi dari The Flesh That Hates, dan infeksi yang tercepat yang pernah dilaporkan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Setelah infeksi selesai terjadi, fungsi otak dari korban akan berhenti selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu, jaringan parut pada korban akan mulai bergerak dengan sendirinya dan tumbuh dengan sangat cepat. Keadaan manusia normal mulai menghilang pada titik ini. Di bawah infeksi dan jalur mutasi tampaknya sebagian besar acak.
Korban yang diamati pada tahap infeksi ini telah dicatat akan memiliki 3 atau lebih anggota tubuh, seperti kaki dan lengan. Kepalanya mungkin menjadi cacat dan memanjang, ataupun melebar. Dan sebagian dari korban infeksi mungkin terbelah dari mana cabang daging tambahan akan tumbuh. Durasi tahap infeksi ini tidak diketahui, dan tidak semua korban infeksi tampak berkembang ke tahap selanjutnya. Pengamatan pada korban yang terinfeksi oleh The Flash Deadheads oleh staf dari SCP Foundation tidak mungkin dilakukan. Mereka yang terinfeksi oleh The Flash Deadheads segera mencari pertolongan sebagaimana dorongan alami manusia yang mengakibatkan infeksi semakin menyebar ke banyak wilayah. Mereka yang telah terinfeksi melewati fase jaringan parut secara aktif. Korban dari infeksi ini juga sangat agresif untuk mencoba menginfeksi siapapun yang mendekatinya dalam area yang tidak dapat ditentukan. Telah ditetapkan bahwa jika orang yang terinfeksi dapat melihat dan mengetahui orang yang tidak terinfeksi, orang-orang yang telah terinfeksi akan mencoba menyerang mereka. Jika orang-orang yang telah terinfeksi kehilangan kemampuan penglihatan mereka, maka dalam jarak 30 meter dianggap sebagai jarak aman. Karena area cakupan infeksi The Flash Deadheads yang luas, penahanan tidak mungkin dilakukan. Isolasi daerah yang terinfeksi terbukti jauh lebih efektif, dan izin telah diberikan oleh pemerintah Rusia untuk menetapkan batas guna mencegah orang keluar dari daerah ini dengan kedok operasi militer. Jika ada orang yang menunjukkan sifat yang konsisten dengan The Flash Deadheads terlihat di dekat perimeter ini, maka protokol yang ditetapkan mengharuskan orang tersebut dimusnahkan menggunakan senjata pembakar dan amunisi dari jarak sejauh mungkin. Semua makhluk hidup yang melakukan kontak fisik dengan organisme yang terinfeksi The Flash Deadheads dianggap dapat dibuang dan harus segera dimusnahkan dan dibakar. Setiap orang yang datang dalam jarak 3 meter dari orang yang terinfeksi The Flash Deadheads harus segera keluar dari area tersebut, diisolasi dari anggota tim mereka yang lain, dan menjalani pemeriksaan medis hanya dengan menggunakan teknik jarak jauh untuk menentukan apakah infeksi telah terjadi dan langkah-langkah yang tepat diambil berdasarkan kondisi yang terjadi. Itu saja untuk segmen malam minggu horor kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka segmen ini, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang seharusnya menonton video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita horor yang ingin diceritakan, kalian juga bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di segmen malam minggu horor. Saya Ananta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di malam minggu horor selanjutnya.